Hasil laga internasional, timnas senior dan junior kompak kalah. Haaland cedera saat bela Norwegia. Mo Salah cetak 4 gol. Casemiro OTW ke Al Nassr, susul CR7. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Argentina dipaksa mengakui ketangguhan Uruguay pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL Jumat 17 November pagi waktu Indonesia Barat. Bertanding di La Bombonera, Uruguay menang 2-0 berkat gol dari Ronald Araujo di babak pertama dan Darwin Núñez di babak kedua. Hasil ini merupakan kekalahan pertama Argentina di fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Di waktu yang sama, Brasil juga menelan kekalahan dari Kolombia. Sempat memimpin lebih dulu melalui aksi Gabriel Martinelli di menit 4. Tim Samba akhirnya harus menyerah setelah Luis Diaz mencetak 2 gol kemenangan tim tuan rumah di menit 75 dan 79. Spanyol tampil tangguh untuk membekuk Siprus dengan skor telak 3-1 dalam duel lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup A, Jumat 17 November 2023. Kali ini ketiga gol Spanyol tercipta di babak pertama, dimulai dari Lamine Yamal di menit 5, Mikel Oyarzabal di menit 22, dan ditutup Joselu di menit 28. Siprus dapat 1 gol hiburan di babak kedua lewat Kostas Pilias di menit 75. Portugal menjaga laju sempurnanya di kualifikasi Euro 2024. Portugal menang 2-0 atas tuan rumah Liechtenstein. Mereka baru memecah kebentuan pada menit ke-47 lewat Cristiano Ronaldo. Kemudian Joao Cancelo menggandakan keunggulan Portugal pada menit ke-57. Timnas Indonesia mengawali kiprah di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil negatif. Skuad Garuda dilumat 1-5 oleh timnas Irak. Irak unggul 2 gol duluan lewat Basar Rasan Boyan dan bunuh diri dari Jordi Amat. Shani Patayama sempat memperkecil skor di akhir babak pertama, tapi Irak kemudian menambah 3 gol lagi di paruh kedua melalui Osama Rashid, Yosef Amin, dan Ali Al-Hamadi. Di pertandingan lainnya, Vietnam menang 2-0 atas Filipina. Nadeo Argawinata jadi sorotan pasca Indonesia tumbang dari tuan rumah Irak. Banyak netizen mengkritik performa Nadeo karena tak mampu menjaga gawangnya dengan baik. Tercatat Irak melepas 4 tendangan on target yang semua tak bisa ditepis oleh Nadeo. Nadeo juga kebobolan 1 gol bunuh diri dari Jordi Amat. Artinya Nadeo sama sekali tak melakukan save. Penampilannya ini menurut netizen mirip dengan Andre Onana di MU. Lama tak menderita kekalahan bersama timnas Indonesia di laga kompetitif, Sintayong kembali merasakan hasil negatif kala menangani skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada konferensi pers pasca laga kontra Irak, STY mengakui bahwa rivalnya itu tampil lebih bagus. Saya rasa ini adalah kekalahan besar dan saya ucapkan selamat kepada Irak yang bermain bagus. Kami akan mencoba bermain lebih baik pada pertandingan kandang nanti. Timnas Indonesia U17 kalah dari Maroko U17 di laga penentuan Grup A Piala Dunia U17 2023. Dalam laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Iqbal dan kawan-kawan kalah 1-3. 3 gol Maroko lahir dari aksi Anas Alawi, Abdelhamid Ait Botlal, dan Muhammad Amoni. Sementara Indonesia hanya menciptakan 1 gol berkat free kick Nabil Ashura. Di laga lain, Ekuador bermain 1-1 lawan Panama. Lewat hasil ini, Indonesia finish di posisi ketiga Grup A dengan raihan 2 poin. Hanya keajaiban yang dapat membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Kabar buruk datang untuk Man City karena striker andalan mereka Erling Haaland mengalami cedera. Cedera yang dialami Haaland sendiri terjadi saat laga persahabatan antara timnas Norwegia melawan timnas Kepulauan Faroe, di mana timnas Norwegia menang 2-0. Hasil dari tes medis yang diinformasikan langsung oleh dokter timnas Norwegia, Olasan, menjelaskan apabila pemain 23 tahun tersebut mengalami cedera di bagian pergelangan kaki yang sama yang dulunya sempat ia alami juga.
Penyerang Liverpool Mohamed Salah menggendong timnas Mesir menang telak atas timnas Djibouti pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Tak tanggung-tanggung Mesir unggul 6 gol tanpa balas di Stadion Kairo. Dalam laga itu Mohamed Salah memborong 4 gol, satu diantaranya melalui penalti. Ia mencatatkan namanya 2 kali di papan skor pada babak pertama dan menjadi genap 4 gol saat memasuki babak kedua. Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA mengumumkan manajer Arsenal Mikel Arteta telah didakwa oleh FA atas komentarnya yang menghina wasit pertandingan. Arteta telah menentang dengan keras keputusan wasit Stuart Atwell yang mengesahkan gol Anthony Gordon dalam kekalahan Arsenal 0-1 dari Newcastle United pada 4 November. Arteta sekarang memiliki waktu hingga 21 November untuk memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Berkat raihan treble musim lalu, Man City otomatis mendapat pemasukan yang cukup besar, sekitar 712,8 juta pound atau 13,7 triliun rupiah, naik 99,8 juta pound dari musim sebelumnya. Itulah hasil audit laporan keuangan tim di penghujung musim 2022-23. Pengeluaran terbesar mereka adalah tagihan gaji para pemainnya musim lalu yang menghabiskan total sekitar 422,9 juta pound, naik 69 juta pound dari musim sebelumnya. Padahal klub sudah melepas sekitar 56 pegawai klub. Tentunya ini terkait dengan mega kontrak Erling Haaland yang mencapai 45 juta pound per musim atau sekitar 553.000 pound setiap minggunya. Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu menderita infeksi saluran pernapasan saat menjalani tugas negara bersama timnas Turki. Berdasarkan pernyataan resmi di situs Federasi Sepak Bola Turki, seperti yang dilansir Football Italia, bahwa Calhanoglu menderita infeksi saluran pernapasan atas yang tampaknya cukup serius. Masih harus dilihat apakah dia akan tetap berada di Turki untuk perawatan atau dipulangkan ke kubu Inter. Eduardo Camavinga menderita cedera saat bertugas bersama timnas Prancis. Hikmahnya bagi Real Madrid adalah mereka akan mendapat kompensasi dari FIFA atas cederanya Camavinga. Mereka melaporkan bahwa mereka akan mendapatkan 20.548 euro per hari, yang berarti total pembayaran sebesar 1.232.880 euro jika pemain berusia 21 tahun itu absen selama jangka waktu 2 bulan. Real Madrid dikabarkan telah memilih untuk tak mengejar Kylian Mbappe di bursa transfer musim panas 2024, sekalipun saat itu kontraknya di PSG akan habis. Sementara itu menurut kabar dari Mirror, Liverpool juga dikaitkan dengan penyerang 24 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas 2024. Dengan mundurnya Madrid, jalan Mbappe untuk menuju ke Liga Primer Inggris terbuka lebar, dan Liverpool bisa memanfaatkannya. Agen Ilkay Gundogan menepis klaim mengejutkan yang menyebut kliennya ingin meninggalkan Barcelona dan hijrah ke raksasa Turki Galatasaray. Sebelumnya, laporan terbaru di Turki mengklaim bahwa gelandang Jerman itu sedang bernegosiasi untuk bergabung dengan Galatasaray. Namun agen sang pemain Ilhan Gundogan membantah keras kabar tersebut. Ia menegaskan Gundogan sudah puas berada di Barcelona dan saat ini fokus pada tujuannya. Casemiro diambang pintu keluar Manchester United. Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo sudah memberi sinyal kepada Casemiro untuk menyusulnya ke Liga Pro Saudi. Goal melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe yang siap membeli 25% saham MU dalam beberapa hari ke depan bersedia menguangkan Casemiro ketika bursa transfer musim dingin dibuka. Lelaki yang juga founder Ineos itu menyatakan terbuka bagi mereka yang hendak menawar sang gelandang asal Brasil. Mantan bek kiri Real Madrid, Marcelo, mengungkapkan pernah dibujuk Ronaldo untuk bergabung ke Al Nassr. Marcelo mengklaim banyak klub yang mendekatinya termasuk beberapa tawaran dari Arab Saudi. Salah satunya adalah dari Al Nassr. Ia pun mengungkapkan telah mendiskusikan kemungkinan untuk memulai kembali kerjasama mereka setelah 5 tahun berpisah. Namun pada akhirnya, pemain 35 tahun itu merasakan kerinduan untuk kembali ke klub masa kecilnya, Fluminense, hampir 1 dekade kemudian. Manchester United sedang memutar otak untuk mencari cara menjual Jadon Sancho dengan harga yang tepat. MU ingin melepas Sancho dengan harga 50 juta euro. Tapi harga itu belum laku mengingat performa Sancho yang tidak bagus-bagus amat. MU ternyata tidak kehabisan cara. Laporan terbaru ESPN mengungkapkan ada cara lain yang mau dicoba oleh MU dalam proses penjualannya, yakni meminjamkannya terlebih dulu selama setengah musim terhitung sejak Januari 2024. Nah, di peminjaman itu harus ada klausul kewajiban membeli di akhir masa peminjaman dengan harga 50 juta euro.
Bukan rahasia lagi bahwa Juventus sedang mencari bala bantuan di lini tengah. Menurut Football Italia, Juve tertarik merekrut pemain internasional Argentina Rodrigo De Paul. Atletico Madrid enggan mengizinkannya pergi dengan status pinjaman meski ia terikat kontrak hingga Juni 2026. Namun, De Paul dikabarkan frustasi dengan situasinya saat ini di bawah asuhan Diego Simeone dan ingin kembali ke Serie A. Dilansir Goal, rencana Ronaldo untuk membangun rumah baru di kampung halamannya, Lisbon, tidak mendapat tanggapan baik dari warga yang mengeluhkan pembangunannya. Salah satu warga, Cascais, mengatakan kepada OK Diario, "Kami sudah diganggu proses pembangunan selama 3 tahun. Rumah ini sangat besar sehingga tampak seperti rumah sakit. Jalan saya terputus selama berbulan-bulan. Taman saya penuh debu. Semua karena piramida Fir'aun Ronaldo." AC Milan dan Roma sama-sama tertarik mendapatkan Jakub Kiwior pada Januari mendatang. Namun Arsenal dikabarkan belum bersedia melepas sang bek. Musim ini, Kiwior hanya tampil 367 menit dalam 8 pertandingan. Meskipun ia kekurangan waktu bermain reguler, The Gunners menganggap pemain berusia 23 tahun itu tidak dapat ditransfer dan tidak akan melakukan kepindahan pada pertengahan musim pada bulan Januari. Meski bermain reguler di Serie A dan Liga Champions, dengan mencapai semifinal musim lalu, Fikayo Tomori masih hanya mencatatkan 4 cap senior untuk timnas Inggris dan tidak pernah lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender. Bek Milan itu mengaku merasa frustasi dengan kurangnya perhatian dari manajer Inggris Gareth Southgate, namun berharap ia tetap bisa mendapatkan tempat di Euro 2024 dibandingkan Tomori yang bermain apik. Southgate selama ini lebih memilih membawa Maguire. Gareth Bale dengan segudang pengalamannya di Spanyol memberi saran kepada Jude Bellingham agar bisa bertahan lama di Real Madrid. Selain harus terus tampil bagus, Bellingham juga disarankan harus berteman dengan media. Jika Bellingham absen bermain, ia disarankan melakukan apa yang diinginkan publik, media Spanyol, dan Real Madrid. Sederhananya, menjadi boneka. Banyak Galacticos melakukan apa yang diinginkan media. Mereka memainkan permainan itu, mungkin itulah sebabnya saya mengalami kejatuhan di sana, kata Bale dikutip dari Football Espana. Mantan kapten Real Madrid, Marcelo, mengungkapkan tips untuk meredam Lionel Messi. Marcelo menerapkannya selama kedua pemain bentrok pada laga El Clasico. Dia mengaku Messi akan lebih berbahaya ketika mendapatkan provokasi dari lawan. Menghentikan Messi memang mustahil, jadi minimal jangan sampai membuat Messi murka. Kami selalu bersepakat untuk membiarkan Messi seperti itu, sebab jika kami mencoba mengganggunya, jika kami menggodanya, dia bakal marah. Dan jika dia marah, dia akan semakin sulit diatasi. Union Berlin memutuskan untuk memecat pelatih Urs Fischer yang telah menangani klub sejak 2018 yang lalu. Sebagai penggantinya, untuk sementara, klub ibu kota Jerman itu menunjuk pelatih tim U19, Marco Grote, sebagai pelatih dan dibantu dengan asistennya bernama Marie-Louise Eta yang seorang perempuan. Dikutip dari laman ESPN, Marie-Louise Eta menjadi wanita pertama dalam sejarah yang menjabat sebagai staf kepelatihan klub pria di Bundesliga Jerman. Diogo Jota mengikuti teladan Cristiano Ronaldo setelah mengalami cedera panjang. Ia mengalami cedera otot betis serius pada Oktober 2022 yang membuatnya menepi hingga 4 bulan. Ia juga tak bisa merumput bareng Portugal di Piala Dunia 2022. Namun kini ia telah sembuh total dan di usianya yang ke-26, ia percaya diri masih bisa banyak berkembang. Penyerang Liverpool itu mengaku ingin meneladani Cristiano Ronaldo dalam hal panjang usia karir sepak bolanya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!